Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, gimana kabarnya? Hari ini kita akan belajar kembali PKN tentang Persatuan dan Kesatuan Negara Republik Indonesia. Yang pertama, kita akan mengenal dulu apa itu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seperti yang sudah pernah kita bahas sebelumnya, Indonesia itu memiliki letak wilayah yang sangat strategis, sehingga menjadi jalur perdagangan internasional. Hal ini menunjukkan keuntungan bagi negara kita. Tetapi di sisi lain, kondisi Indonesia yang berupa kepulauan membuat sejumlah wilayah berbatasan dengan wilayah negara lain, baik di darat maupun di lautan. Seperti kita berbatasan dengan Malaysia, Indonesia berbatasan dengan Malaysia, dengan Brunei, dan negara-negara lainnya. Nah, kondisi ini menyebabkan wilayah negara kita mudah sekali dimasuki orang asing yang hendak melakukan kejahatan. Karena kurangnya pengawasan dapat berakibat masuknya bangsa asing secara tidak sah untuk mengambil kekayaan alam di Indonesia, seperti apalagi di laut. Banyak sekali hasil-hasil laut yang diambil kekayaannya oleh bangsa asing tanpa izin. Nah, sikap kesatuan dan semangat persatuan harus dimiliki seluruh warga Indonesia untuk menjaga dan mempertahankan NKRI. Kemudian, karena Indonesia itu memiliki sumber daya alam yang melimpah, sejak zaman dahulu sebelum Indonesia merdeka, banyak sekali bangsa asing yang menjajah Indonesia. Artinya ingin menguasai kekayaan alam Indonesia untuk kepentingan negaranya sendiri. Seperti pada awal abad ke-16, ada negara Portugis, Spanyol, dan Belanda. Mereka ingin menguasai Indonesia supaya mendapatkan kekayaan alamnya. Akhirnya rakyat Indonesia pun berusaha untuk melawan. Nah, perlawanan ini hampir dilakukan di setiap daerah. Tetapi karena belum adanya persatuan secara nasional, selalu saja Indonesia dapat ditumpaskan oleh para penjajah. Kemudian setelah mengalami kegagalan dan setelah mengalami banyak penjajahan, Indonesia, para pejuangnya pun tersadar dan mengatur strategi perjuangan, mengubah strategi perjuangan dengan diawalinya didirikan organisasi Budi Utomo sebagai pergerakan nasional. Nah, Budi Utomo ini resmi berdiri pada tanggal 20 Mei 1908 yang diketuai oleh Dr. Sutomo. Lalu setelah berdirinya Budi Utomo, itu menandakan bahwa adanya periode kebangkitan nasional. Kemudian beberapa organisasi pun ikut bermunculan seperti Serikat Dagang Islam, Indis Partij, Partai Nasional Indonesia, dan organisasi nasional lainnya. Yang kedua, semangat Sumpah Pemuda. Berdasarkan inisiatif dari Perhimpunan Pelajar Indonesia atau yang disebut dengan PPPI, diadakanlah Kongres Pemuda 2 pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Nah, Kongres Pemuda 2 ini lanjutan dari Kongres Pemuda 1 yang diadakan oleh berbagai kumpulan pemuda di Indonesia. Dari organisasi tadi mereka dikumpulkan untuk membahas Kongres Pemuda 2 yang isinya adalah teks Sumpah Pemuda. Lalu pertama kalinya juga saat di Kongres Pemuda 2, lagu Indonesia Raya yaitu karya Wage Rudolf Supratman itu dikumandangkan. Dan
Pembacaan teks Sumpah Pemuda pun memberikan semangat pemuda Indonesia untuk bersatu merebut kemerdekaan. Yang kemudian Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Yang ketiga, bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setelah Indonesia merdeka dan mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia mengatur dan membentuk pemerintahan Indonesia. Seperti pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang 1945 disebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Nah, pemerintahan NKRI ini diselenggarakan dengan asas desentralisasi. Apa itu desentralisasi? Maksudnya adalah pemerintahan pusat memberikan kewenangan, memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk mengurusi pemerintahan di wilayah masing-masing. Jadi, asas desentralisasi ini memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri berdasarkan otonomi daerah. Otonomi daerah itu adalah hak bagi suatu daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan sesuai dengan kepentingan masyarakatnya sendiri. Nah, kemudian daerah otonom adalah daerah yang berhak mengurus kepentingan masyarakatnya yang beraneka ragam dalam ikatan NKRI. Setiap provinsi, kabupaten, dan kota memiliki kepala daerah masing-masing. Nah, kepala daerah masing-masing ini dipilih oleh masyarakat melalui pemilihan kepala daerah atau pilkada. Nah, sampai sini dulu ya pembahasan kita tentang pengenalan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jika ada pertanyaan, bisa diutarakan melalui Telegram atau WhatsApp. Baiklah, Ustazah akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.